Bulan lalu tuh ada kejadian yang cukup mengejutkan. Salah satu petinggi intelijen dan anti terorisme paling senior di Amerika Serikat itu tiba-tiba mengundurkan diri. Iya, dan Bukan karena skandal korupsi ya, bukan juga karena masalah kesehatan. Dia meletakkan jabatannya karena satu pencerahan yang bisa dibilang cukup mengerikan. Dia sadar kalau negaranya tuh lagi ditarik paksa buat masuk ke medan perang. betul, melawan musuh yang sebenarnya nggak ngasih ancaman langsung. Dan yang lebih parahnya lagi, tarikan itu justru datang dari sekutunya sendiri. Nah, dan ketika seseorang sekelas Joe Kent, mantan Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS, mutusin buat keluar dan ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Washington, ya, itu momen dimana kita harus benar-benar dengerin. Setuju. Maksud saya, ini bukan sekedar analis biasa yang bicara. Betul banget. Jadi, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita sekarang adalah ngebongkar mekanika tersembunyi, roda gigi rahasia, di balik kebijakan luar negeri, dan kenapa sih peperangan di Timur Tengah tuh rasanya kayak kaset rusak muter terus nggak ada habisnya. Iya kan? Sumber utama kita hari ini berasal dari sebuah wawancara yang sangat ekstensif di kanal YouTube Glenn Dixon. Wawancara bersama Joe Kent ini ngerinci persis apa yang memicu konflik terbaru antara Amerika dan Iran di awal masa pemerintahan sekarang ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang harus kita perjelas dulu ke Anda semua. Sumber ini tuh muatannya klaim geopolitik dan intelijen tingkat tinggi. Sangat tinggi. Jadi, misi diskusi kita hari ini sama sekali bukan buat memihak. Kita nggak lagi berusaha memvalidasi kebijakan sayap kiri, sayap kanan, AS, Israel, atau bahkan Iran. Nggak sama sekali. Dan hidup dan mati yang jujur aja berdampak ke ekonomi kita semua, diracik di koridor kekuasaan sana. Iya, kita cuma mau membedah apa kata orang dalam. Nah, Anda yang sering ngikutin berita internasional pasti pernah mikir gini, kenapa ya rasanya dunia ini kayak selalu ada di ambang perang dunia ketiga tiap beberapa bulan? Bener, pasti kerasa banget ya siklusnya. Penelusuran kita kali ini bakal ngasih Anda kacamata baru buat ngelihat alasan struktural di balik siklus itu. Jadi, mari kita mulai dari klaim utama yang bikin Joe Kent ini mundur. Oke. Kent bilang secara terbuka kalau Iran pada saat itu sebenarnya nggak memberikan ancaman yang mendesak atau imminent threat buat Amerika Serikat. Nah, ini poin krusial. Knot tuh ngebongkar mitos soal musuh yang sering digambarin media sebagai pihak yang irasional dan fanatik. Dia pakai istilah tangga eskalasi. Tangga eskalasi, maksudnya gimana tuh? Jadi eskalasi mereka itu sebenarnya sangat terukur. Kalau kita lihat datanya, Iran tuh justru langsung ngentiin serangan proksi mereka begitu pemerintahan baru AS menjabat. Oh, malah berhenti ya? Betul, mereka ngasih sinyal kuat kalau mereka mau duduk di meja perundingan. Bahkan nih, selama periode perang 12 hari dan pas ada gempuran Operation Midnight Hammer dari AS, Iran itu sangat menahan diri. Menahan diri gimana? Mereka secara sengaja nggak nyentuh aset-aset militer Amerika di kawasan itu. Oke, mari kita urai hal ini ya. Ini tuh rasanya kayak bayangin ada pertandingan catur. Satu pemain lagi nyoba mencet tombol pause karena pengen negosiasi, tapi ada pihak lain yang kerjaannya nendangin meja caturnya terus. Analogi yang pas banget. Apalagi yang bikin saya terperanjat dari catatan Kent ini adalah respons Iran setelah fasilitas nuklir mereka akhirnya dibom sama AS. Nah iya, itu kejadian penting. Logika kasarnya kan, kalau fasilitas paling vital Anda dibom, Anda pasti marah besar dan balas membabi buta, ya kan? Tapi Tehran nggak gitu. Nggak sama sekali. Mereka merespons pakai presisi matematis. Mereka nembakin rudal yang jumlahnya setara sama bom yang mereka terima, dan mereka dengan sengaja ngarahin rudal itu ke kuadran yang benar-benar kosong di sebuah pangkalan di Qatar. Kuadran kosong, catat itu. Nggak ada satupun korban jiwa dari AS. Jadi itu bukan serangan buat mulai perang, itu pesan. Pesan yang intinya, kami bisa aja balas beneran, tapi kami milih buat nggak manjangin urusan. Yuk balik negosiasi. AS dan Iran udah mau sampai di titik stabil, meja perundingannya ditendang lagi. Dan siapa yang nendang mejanya ini? Menurut analisis Ken, pihak ketiga ini adalah Israel. Jadi dari sinilah muncul pertanyaan soal motif. Kalau Iran responsnya proporsional, nggak mau perang terbuka, kenapa tiba-tiba Washington panik banget?
Kayak besok pagi bakal ada rudal nuklir jatuh di New York. Karena ancaman mendesaknya itu, menurut Ken, bukan dari data intelijen soal kapasitas Iran, tapi justru dari tekanan ekosistem lobi sekutu mereka sendiri. Maksudnya Israel dorong narasi itu. Betul. Target utama Israel di sini tuh bukan cuma biar Iran nggak punya nuklir. Mereka pengen regime change. Pergantian rejim total di Teheran. Wow, pergantian rejim. Itu kan Ancaman eksistensial, jelas. Dan mereka pengen Amerika yang lakuin pekerjaan kotor itu. Jadi pas mejanya ditendang terus, Iran kan pasti mau nggak mau ambil posisi defensif yang lebih keras dong. ya otomatis bela diri dong. Nah, respon defensif inilah yang akhirnya narik AS makin dalam ke pusaran konflik. Bentar-bentar. Kalau kita ngomongin intelijen ya, AS itu kan punya CIA, punya NSA. Anggaran mereka puluhan miliar dolar. Triliunan kalau dirupiahin. Nah ya, satelit mereka aja bisa baca plat nomor mobil dari luar angkasa. Gimana ceritanya sebuah negara kecil, biarpun sekutu, bisa belokin kebijakan negara adidaya, sampai AS ini kayak ngabain laporan resmi dari agen intelijennya sendiri? Ini poin dari Kent yang paling menarik menurut saya. Jawaban dari Joe Kent ini bener-bener nyorotin kerentanan terbesar birokrasi manusia. Ini tuh bukan soal secanggih apa satelit Anda. Ini soal siapa yang punya akses ngebisikin telinga pengambil keputusan. Oh, soal akses personal ya? Tepat. Israel tuh punya ekosistem lobi multilapis yang geraknya di luar jalur intelijen resmi. Bayangin gini, ada sebuah perusahaan raksasa, terus ada manajer menengah dari luar yang mau proyeknya didanai. Oke. Kalau dia ngajuin proposal itu lewat jalur resmi, Komite Keuangan, atau dalam hal ini CIA, proposalnya pasti dibedah, diuji silang, dan kemungkinan besar ditolak karena datanya kurang valid. Masuk akal. Jadi apa yang dilakuin manajer ini? Dia nggak lewat komite dong? Nggak bakal. Dia pasti langsung ngajak CEO-nya main golf akhir pekan, ngobrol santai, terus tau-tau dapat ACC langsung. Nah itu, persis kayak gitu mekanismenya. Intelijen IC itu kan proses verifikasinya ketat banget. Tapi pejabat senior, menteri, presiden, mereka kan sibuk luar biasa. Nggak punya waktu baca laporan intelijen 500 halaman tiap pagi. Jadi pelobinya manfaatin celah ini. Betul. Banyak pelobi pro-Israel ini statusnya warga negara ganda. Mereka sekolah di kampus yang sama di AS, ngomong bahasa Inggris logat Amerika yang sempurna. Jadi, di tengah isu Timur Tengah yang ruwet dan asing buat politisi Washington, pelobi ini datang sebagai teman yang terasa nggak asing. Mereka motong kompas ya? Banget. Mereka motong jalur birokrasi intelijen. Dan saat mereka ngobrol di lapangan golf itu, narasinya bukan narasi analitis. Pasti main emosi. Emosional banget. Mereka bakal bisikin, Ayatollah yang gila ini tinggal 2 minggu lagi loh buat bikin bom nuklir. Gila. Dan kalau Anda presiden, tiap hari dengar hal yang sama dari donatur kampanye, teman politisi, media, think tank. Secara psikologis, Anda bakal mulai percaya, ya kan? Nggak peduli apa kata analis CIA di ruang bawah tanah. Itu ngeri sih. Dan dari apa yang saya pahamin dari sumber kita, hasil paling nyata dari lobby ini adalah gimana mereka sukses ngegeser garis merah kebijakan AS. Ya, red line-nya digeser perlahan. Awalnya kan target presiden tuh masuk akal banget. Garis merahnya, Iran nggak boleh punya senjata nuklir. Udah, titik. Jelas dan bisa diukur. Tapi ekosistem lobby ini terus-terusan neken Washington. Mereka ngeyakinin kalau pengayaan uranium secuil apapun itu sama aja kayak bikin bom. Akhirnya garis merahnya bergeser drastis, jadi Iran nggak boleh melakukan pengayaan uranium sama sekali. No enrichment. Dan itu jebakan. Kenapa jebakan? Karena Iran sebenarnya sepakat loh sama garis merah yang pertama tadi. Mereka nggak keberatan nggak punya senjata nuklir. Hah? Masa? Fakta yang jarang diangkat media arus utama nih, mantan pemimpin tertinggi Iran itu udah pernah keluarin fatwa dekret agama yang sangat mengikat yang secara spesifik melarang pembuatan senjata nuklir. Wow, pakai fatwa segala ya. Iya, posisi pemimpin Iran itu pragmatis sebenarnya. Mereka butuh kemampuan pengayaan uranium tuh cuma buat pengungkit negosiasi aja. Semacam asuransi jiwa buat negaranya. Asuransi dari apa? Kenapa pengayaan ini penting banget buat mereka kalau ujungnya bukan bom? Mereka tuh belajar dari sejarah di lingkungan mereka sendiri. Ada 2 contoh presiden yang bikin mereka parno. Pertama, Muammar Gaddafi di Libya. Oke, apa yang terjadi sama Gaddafi waktu itu? Gaddafi milih buat nurut, dia serahin semua program nuklirnya ke pihak barat, buka akses lebar-lebar. Hasilnya apa? Dia tetap digulingkan, negaranya hancur diinvasi, dan dia tewas dibunuh secara brutal. Ah, iya. Terus kasus kedua? Saddam Hussein di Irak. Saddam ini nggak punya senjata pemusnah massal, tapi dia pura-pura punya
Gertak sambal aja buat nakutin musuh-musuh regionalnya. Hasilnya, sama aja. Negaranya diinvasi habis-habisan dengan dalih senjata yang sebenarnya nggak pernah ada. Berarti Iran ini kayak ngelihat ke kiri ada Libya, ke kanan ada Irak. Terus mereka mikir, kalau kita nyerahin segalanya kayak Qaddafi, kita mati. Kalau kita gertak kosong kayak Saddam, kita juga mati. Tepat, makanya jalan tengah yang paling logis buat mereka adalah beneran menguasai teknologinya. Mereka tahan level pengayaannya di bawah ambang batas bom, sengaja biar dunia tahu mereka punya kapasitasnya. Itu leverage mereka. Nah, standar garis merahnya udah digeser sepihak. AS baru aja menghancurkan satu-satunya asuransi nyawa Iran. Iya, pantesan situasinya langsung meledak ya. Tapi gini, mungkin ada pendengar kita yang mikir, ya iyalah, AS pengen ganti rejim di Iran. Mereka kan musuh barat, dananya ngalir ke proksi-proksi bersenjata. Secara sentimen moral, banyak yang bakal setuju sama itu. Iya kan, tapi mari kita singkirkan dulu emosinya dan lihat secara pragmatis, emangnya narasi rejim change dari luar ini pernah berhasil gitu ngebawa kedamaian? Joken itu orang yang sepanjang karirnya ngurusin sampah sisa-sisa kebijakan begini. Dan jawaban dia tegas banget, 0% keberhasilannya. Nggak pernah berhasil. Nggak pernah. Coba disebutin. Irak, Afghanistan, Libya, Suriah. Semuanya hancur. Konsep bahwa Anda bisa ngirim pasukan terbang belasan ribu kilometer, ngancurin pemerintah setempat, terus berharap warga lokal bakal nyambut Anda pakai bunga sambil bikin negara demokrasi sekuler, itu fiksi. Fiksi geopolitik yang berdarah ya. Dan ironi terbesarnya nih, pas saya baca catatan Ken ini, saya sampai mikir, kok bisa ya? Adalah efek dari serangan AS ke dinamika di dalam negeri Iran itu sendiri. Nah, ini yang sering dilewatin banyak analis. Persis sebelum bom AS jatuh, sekitar bulan Januari itu, jalanan Teheran lagi penuh demonstran. Oposisi organik dari rakyat Iran sendiri lagi tumpah ruah. Mereka marah soal ekonomi. Rezimnya lagi di ujung tanduk tuh. Betul, pemimpin Iran lagi tertekan luar biasa sama rakyatnya sendiri. Terus tiba-tiba, rudal AS dan Israel jatuh. Dan apa yang terjadi? Semua protes pro-demokrasi itu langsung mati seketika. Kenapa bisa gitu? Ini fenomena sosiologis paling dasar. Istilahnya rally around the flag effect. Seburuk apapun pemerintah Anda, kalau negara Anda tiba-tiba diserang bangsa asing, rakyat bakal langsung bersatu ngelawan ancaman luar. Musuh dari luar mempersatukan ya? Iya, serangan itu malah jadi pelampung penyelamat buat kepemimpinan Iran. Mereka yang tadinya mau digulingkan rakyat, tiba-tiba dapat legitimasi absolut buat membungkam oposisi dengan alasan darurat keamanan nasional. Berarti intervensi eksternal ini niatnya mau numbangin rezim. Ironisnya malah matikan gerakan oposisi murni dari dalam. Tepat sekali, senjata makan tuan. Kalau rekam jejaknya selalu gagal dan jadi bumerang selama 2 dekade, kita harus nanya nih, sebenarnya akar kekacauan ini, efek domino ini, mulainya dari mana sih? Kalau menurut Kent, garis lurusnya bisa ditarik balik ke titik nol. Perang Irak. Oh, waktu AS invasi buat nurunin Saddam Hussein? Benar. Waktu AS nginvasi Irak, mereka tuh bener-bener buta sama arsitektur keseimbangan di kawasan itu. Saddam tuh emang diktator kejam, nggak ada yang bantah. Tapi secara geopolitik, rejim Saddam yang minoritas Sunni itu berfungsi jadi penahan. Penahan dari apa? Penyeimbang alami ngelawan ekspansi pengaruh Syiah dari Iran. Begitu Saddam dicabut, militernya dibubarin. Muncul kekosongan kekuasaan yang super besar. Dan siapa yang ngisi? Faksi-faksi politik Syiah di Irak. Yang lucunya, faksi-faksi ini tuh didanai dan didukung langsung sama Teheran. Berarti AS tuh ibarat dobrak pintu depan rumah Irak, ngusir preman lamanya, terus kuncinya diserahin ke musuh terbesar mereka sendiri, si Iran. Betul. Dan invasi itu secara langsung ngebantu nyiptain apa yang sekarang disebut bulan sabit Syiah atau Shia Crescent. Wah, istilah yang sering banget muncul nih. Maksudnya gimana tuh? Gara-gara Irak udah jadi pro-Iran, tiba-tiba ada jalur darat mulus dari Teheran, ngelewatin Irak, masuk ke Suriah yang dipegang sekutu mereka, Bashar al-Assad, sampai nembus ke perbatasan Israel. Kayak jalan tol logistik ya? Persis, Iran bisa bebas mindahin senjata dan pasukan tanpa halangan berarti. Pantesan Washington sama Tel Aviv panik luar biasa. Mereka baru sadar udah ngebangunin monster. Terus, buat mutus jalan tol ini, mereka nargetin Suriah kan? Nah, disinilah kebijakan mereka makin gelap. Buat numbangin rezim Assad di Suriah, AS sama sekutunya butuh pasukan di lapangan. Mereka akhirnya mutusin buat mendanai pemberontak. Tapi kan pemberontaknya macam-macam. Itu dia.
Kelompok yang paling jago perang, paling disiplin, itu ternyata bukan kelompok aktivis mahasiswa pro-demokrasi. Mereka itu kelompok ekstremis Sunni radikal. Dan ini ada buktinya dari sumber kita kan? Jelas. Ken nge-highlight satu dokumen bocor. Emailnya Hillary Clinton di masa itu. Di situ ada kutipan eksplisit, Al-Qaeda ada di pihak kita di Suriah. Ya ampun, tunggu bentar. Al-Qaeda ada di pihak kita. Maksud saya, AS habis-habisan buang triliunan dolar pasca 911 buat merangin Al-Qaeda. Terus sedekade kemudian mereka malah nyenjatain afiliasinya di Suriah. Demi ngeberesin blunder yang mereka bikin sendiri di Irak. Dan kelompok radikal yang didanai ini tebak jadi apa nantinya? ISIS. ISIS. Ini benar-benar contoh sempurna dari blowback. Anda nyiptain monster baru buat ngelawan monster lama, dan ujungnya Anda hilang kendali sama dua-duanya. Itu tuh perumpamaannya kayak, Anda ngebakar rumah Anda sendiri murni cuma buat ngusir rayap, terus pas apinya membesar dan mau merembet ke tetangga, Anda nyewa tukang bakar rumah lain buat madamin apinya. Gila kan? Analogi yang sangat akurat. Kent juga sebut satu nama tokoh yang penting di sini, Jolani. Siapa tuh Jolani? Abu Muhammad al-Jolani. Dia dulunya komandan di kelompok cikal bakal ISIS. Terus dia misah, bikin Al-Nusrah, cabang Al-Qaeda. Pas nama Al-Qaeda udah terlalu jelek citranya, dia rebranding kelompoknya jadi HTS, dapat backingan dari Turki. Rebranding teroris ya? Iya, sekarang dia nguasain sebagian Suriah. Tapi posisinya itu benar-benar dilematis, kayak duduk di atas bom waktu. Karena dia ditekan dari berbagai arah ya. Betul. Di satu sisi, Barat sama Turki neken dia buat ngebasmi sisa-sisa sel radikal ISIS di wilayahnya, buat buktiin dia udah tobat. Padahal dari data yang Anda baca dari Kent, kamp-kamp pengungsi raksasa kayak Al-Hol yang isinya puluhan ribu simpatisan ISIS itu baru aja dikosongin. Benar, dan orang-orang itu sekarang ngumpuk berbaur di wilayahnya Jolani. Jadi kalau Jolani terlalu keras ngeken kaum radikal ini demi nyenengin Barat, ribuan simpatisan di wilayahnya bakal memberontak. Tapi kalau dia terlalu lembek, Israel sama Barat bakal ngebom wilayahnya sampai hancur lebur. Maju kena, mundur kena. Dan ekosistem sekacau ini murni diciptakan dari hobi bongkar pasang rezim. Oke, sekarang kita tarik mundur dikit buat ngelihat papan catur globalnya. Kalau Amerika terjebak ngurusin api di Timur Tengah terus-terusan, siapa sih yang sebenarnya lagi ketawa sambil minum teh di pojokan? Siapa yang menang? Kentar secara lugas nyebut satu nama. Tiongkok. Pemenang terbesar dari semua kekacauan ini tuh Tiongkok. Kok bisa Tiongkok? Bayangin aja, militer AS itu kan sekuat apapun tetap ada batasnya. Kapal induk cuma ada belasan. Buat terus perang di Timur Tengah, AS terpaksa narik aset-aset tempur mereka dari kawasan Pasifik. Oh, ninggalin ruang kosong di dekat Asia. Betul, Tiongkok dikasih celah lebar banget buat ningkatin tekanan ke Taiwan tanpa harus takut berhadapan sama kekuatan penuh Angkatan Laut AS. Tapi itu belum seberapa. Ada yang lebih gede dari urusan Taiwan. Urusan duit. Urat nadi ekonomi global, Anda tahu kan Selat Hormuz? Tempat lewatnya 1/5 minyak dunia itu ya? Iya, 20% minyak lewat situ, dan itu dikontrol sama Iran. Menurut sumber kita, Iran sekarang mulai nerima pembayaran energi pakai mata uang yuan Tiongkok. Wah, tunggu, ini bahaya banget buat petrodolar dong. Sangat amat bahaya. Sejak tahun 70-an, dunia ini kan jalan pakai sistem petrodolar. Mau beli minyak di mana aja, bayarnya wajib pakai dolar AS. Makanya dolar kuat banget dan AS bisa ngutang tanpa takut hiperinflasi. Persis. Nah, pas Tiongkok yang kebetulan konsumen energi terbesar dunia, mulai borong minyak Iran dan bayar pakai yuan, permintaan buat dolar AS bakal pelan-pelan retak. Tiongkok cerdas banget ya. Mereka amankan pasokan energi mereka, sekaligus ngeruntuhin hegemoni ekonomi Amerika tanpa perlu buang satu peluru pun. Menang banyak. Nah, Tiongkok senyum. Tapi ada satu negara lagi yang juga dapat durian runtuh. Rusia? Jelas Rusia. AS sama Barat kan udah mati-matian bikin sanksi ekonomi buat mencekik Rusia gara-gara perang Ukraina. Terutama sanksi ekspor minyaknya. Tapi gara-gara kebijakan Timur Tengah mereka sendiri, harga minyak dunia malah meroket. Betul. Pas Timur Tengah memanas dan ada ancaman Selat Hormuz ditutup, pasar energi dunia panik luar biasa. Negara-negara butuh minyak cepat. Akhirnya, minyak Rusia yang tadinya disangsi dan dilarang itu Malah diburu lagi lewat pasar gelap atau negara ketiga? iya, sanksi yang dirancang capek-capek sama Barat hancur lebur gara-gara mereka sendiri yang bikin gara-gara di Timur Tengah. Ini bikin saya kepikiran satu hal sih. Kenapa Barat rasanya susah banget ngakhiri perang? Entah itu di Ukraina atau Timur Tengah. Padahal kalau secara hitung-hitungan militer, persenjataan mereka tuh jauh lebih canggih.
Kenty punya analisis menarik soal ini. Menurut dia, kelemahan terbesar AS dan Barat itu ada di definisi soal kemenangan. Definisi kemenangannya beda. Beda jauh. Kalau Barat, apalagi politisinya AS, mereka tuh butuh narasi yang kelihatan heroik di TV. Operasi kilat, pergantian rezim semalam, pasukan khusus turun dari helikopter. Mereka main di ranah PR. Public relations ya. Terus kalau Rusia? Rusia tuh mainnya pakai logika geografi dan atrisi. Mereka nggak peduli narasi heroik. Mereka rela kehilangan banyak tank, naruh puluhan ribu tentara buat mati, cuma demi mengamankan tanah beberapa kilometer yang posisinya strategis. Main panjang ya mereka? Daya tahan. Dan ini taktik yang persis dipakai sama Iran. Keynes nyebut taktik Iran ini winning by not losing. Menang dengan cara tidak kalah. Betul. Selama rezim Teheran nggak runtuh, selama mereka bisa jualan minyak dikit-dikit meski disangsi, dan selama mereka bisa bikin Washington pusing ngurusin proksi mereka, Iran udah menang. Mereka nggak perlu sampai ngibarin bendera di Gedung Putih ya? Cukup bikin Amerika kelelahan dan bangkrut aja. Persis. Oke, ini kan kita udah ngebedah anatomi kehancurannya secara mendalam ya, dari lobby, regime change, sampai blunder geopolitik. Sekarang pertanyaan pamungkasnya, apakah mantan direktur anti-terorisme ini punya solusi? Adakah jalan keluarnya? Keynes ngajuin solusi yang sebenarnya sangat realistis. Cuma masalahnya butuh nyali politik besar buat ngejalaninnya. Ada 2 poin utama. Oke, apa yang pertama? Pertama, Washington harus berhenti ngasih cek kosong ke Israel. Berhenti ngedukung. Lebih ke ngasih batasan tegas. Retorika tolong jangan eskalasi itu nggak mempan. AS harus pakai senjata utama mereka. Ancaman nyabut semua bantuan militer. Kalau AS yang bayarin bomnya, ngasih jet tempurnya, ya AS berhak dong bilang, stop operasi ofensif kalian yang bikin perang melebar, atau duitnya kami cabut. Masuk akal banget. Ibarat bos narik kembali tali kekang anak buahnya yang mulai liar. Terus yang kedua, buat Iran gimana? Masa iya AS tiba-tiba baikin Iran? Ini bukan soal baik-baikan atau jadi temen, ini transaksional murni. Rekomendasi kedua Kent, cabut sanksi energi Iran, biarin mereka jualan minyak lagi secara legal. Tunggu, bukannya itu malah ngasih mereka duit buat bikin masalah? Gini logikanya, sekarang ini ekonomi Iran kan udah hancur-hancuran gara-gara sanksi. Orang kalau udah nggak punya apa-apa lagi buat dihilangkan, mereka bakal berani nekat. Mereka nggak takut perang, nggak takut nutup Selat Hormuz. Oh, saya paham. Nah, kalau sanksinya dicabut, ekonomi mereka pulih. Tiba-tiba, Iran punya sesuatu yang sangat berharga yang bisa hancur lagi kalau ada perang. Ngasih mereka alasan buat cinta damai ya? Betul. Insentif ekonomi. Biarin mereka dagang, tapi syaratnya Selat Hormuz harus aman. Kapal kargo bebas lewat. Bener-bener pragmatis. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua penelusuran kita ini, stabilitas global itu ternyata nggak bisa dicapai dengan cara ngirim tentara buat ngerombak negara orang lain biar sesuai standar moral kita. Nggak bakal bisa. Objektif negara adidaya tuh harus dikalibrasi ulang. Cukup fokus ke hal mendasar, amankan perdagangan global, dan targetin operasi anti-teroris spesifik aja. Jangan sok-sokan mau ganti rejim. Karena sekali Anda masuk bisnis nation building, nyoba ngebangun negara, Anda bakal nyemplung ke pasir hisap yang nggak ada dasarnya. pertama di TV, soalnya analisis dia tuh merusak kenyamanan dan ilusi kita soal pahlawan lawan penjahat. Betul. Pemaparan ini ngebuktiin kalau apa yang sering dipoles sebagai strategi keamanan nasional aslinya tuh sering banget cuma hasil lobby politik, intelijen yang dipelintir, dan politisi yang mementingkan rating TV ketimbang stabilitas dunia jangka panjang. Iya, ini sama sekali bukan soal moralitas hitam dan putih. Ini soal roda kekuasaan yang bekerja persis kayak yang dimau sama para perancangnya, terlepas dari berapa ribu nyawa yang harus melayang. Nah, sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat Anda renungkan sendiri. Kita udah sama-sama lihat gimana sistem intelijen terhebat di dunia pun bisa dipotong kompasnya. Kita udah lihat gimana keputusan buat mulai perang ternyata bisa didikte sama lobi asing. Kalau sebuah negara adidaya bisa terus-terusan mengulangi kesalahan fatal yang sama selama 2 dekade menghancurkan negara demi negara, cuma buat secara nggak sadar nyerahin kemenangan ke saingan terbesarnya kayak Tiongkok dan Rusia, seberapa banyak sih dari yang mereka sebut kepentingan nasional itu benar-benar murni buat rakyat, dan seberapa banyak yang sebenarnya murni pesanan pihak luar? Selamat merenungkan pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu nemenin kita ngobrol hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.